Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kelompok kami tentang sistem komputer. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang pertama dengan saya sendiri, Heni Madiana Saputri, yang kedua Dewi Safitri, yang ketiga Mizan Afriyadi Eka Putra, dan yang terakhir Rika. Yang terhormat kepada Bapak Afrizon SS MSI selaku dosen pengantar teknologi informasi dan serta teman-teman yang saya banggakan. Adapun rangkaian pada diskusi kali ini yaitu yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung oleh saya sendiri, yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga penutup. Kita langsung saja masuki acara yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya akan memperjelaskan materi tentang pengertian sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya yaitu hardware, software, dan brainware. Perangkat-perangkat tersebut memiliki fungsi masing-masing pada sistem komputer. Namun, saat beroperasinya perangkat-perangkat komputer, mereka akan bekerja dan saling mendukung satu sama lain. Contohnya, hardware tidak akan berfungsi tanpa adanya software dan juga sebaliknya. Dan keduanya tidak akan bermanfaat untuk menghasilkan informasi jika tidak ada brainware yang mengoperasi dan memberikan perintah. Jadi, komputer bukan sebagai sebuah alat saja, tapi merupakan sebuah sistem. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Dewi Sapitri. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang komponen-komponen sistem komputer. Yang pertama itu ada komponen perangkat keras. Perangkat keras adalah sesuatu yang dapat disentuh. Perangkat keras dalam komputer terdiri dari CPU, memori, dan peralatan. Yang kedua ada komponen perangkat lunak. Perangkat lunak adalah istilah khusus secara digital termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Ada dua macam perangkat lunak, yaitu software dan application software. Sistem software untuk mengatur file, meload, dan mengeksekusi program. Sedangkan application software adalah software yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contohnya Microsoft Word dan Microsoft Excel. Yang ketiga ada komponen data. Data adalah fakta dasar yang mewakili suatu kejadian. Data diproses oleh sistem komputer untuk menghasilkan informasi. Inilah alasan utama keberadaannya komputer. Data dapat berupa angka dalam berbagai bentuk. Yang terakhir ada komponen komunikasi. Komponen komunikasi terdiri dari hardware dan software. Hardware dalam komponen komunikasi terdiri dari modem atau network interface card dan saluran komunikasi. Sedangkan software dalam komponen komunikasi digunakan supaya masing-masing komputer mengerti apa yang dikatakan oleh komputer yang saling terhubung. Software ini berguna untuk membangun hubungan dan mengontrol aliran data. Selanjutnya tentang arsitektur komputer. Dari keempat komponen di atas, komponen hardware dan software bersama-sama membentuk arsitektur sistem komputer. Terdapat perbedaan antara komputer dan organisasi komputer. Arsitektur komputer mengacu pada sistem dan bagian-bagian yang tampak oleh user, terutama programmer. Organisasi komputer menggambarkan bagaimana bagian-bagian komputer diatur dan dihubungkan untuk merealisasikan arsitektur komputer. Stirling 1996 menyatakan bahwa arsitektur komputer berkaitan dengan atribut-atribut sebuah sistem yang tampak oleh seorang pemrogram atau arsitektur. Contoh, atribut arsitektur adalah set instruksi, jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan bermacam-macam jenis data, mekanisme 1/0, teknik pengamatan memori. Sedangkan atribut organisasional meliputi rincian hardware yang dapat diketahui oleh pemrogram seperti sinyal-sinyal kontrol, interface komputer, dan peripheral dan teknologi memori yang digunakan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rika. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komputer berdasarkan prosesor.
Pertama, superkomputer. Superkomputer dirancang secara khusus dan merupakan suatu mesin yang sangat mahal. Pertama kali dikembangkan di bidang militer dan pemerintah. Mesin ini dapat menganalisis dan memvisualkan suatu proses atau fenomena yang tidak terlihat. Pada bidang bisnis, komputer jenis ini dapat membaca dan mengartikan suatu pola. Yang kedua, mainframe. Mainframe adalah komputer yang prosesornya mempunyai kemampuan yang sangat besar karena ditujukan untuk banyak pengguna. Mainframe menyediakan sedikit waktu dan sebagian memorinya untuk setiap pengguna, kemudian berpindah lagi ke pengguna lainnya. Yang ketiga, mini komputer. Mini komputer sebenarnya adalah bentuk mini dari komputer mainframe. Kalau mainframe dapat memiliki ribuan terminal, komputer mini lebih terbatas, hanya sampai puluhan dan mungkin hanya ratusan. Komputer mini ditujukan untuk perusahaan yang tidak begitu besar, tetapi juga tidak begitu kecil. Tetapi komputer mini sekarang jarang dipakai, karena lebih fleksibel menggunakan komputer PC dengan teknologi Local Area Network-nya, atau LAN. Selanjutnya, materi tentang jenis komputer berdasarkan bentuk dan ukuran. Yang pertama, tower. Tower atau menara adalah yang biasanya diletakkan di samping atau di bawah meja. Karena ukurannya yang relatif besar, sehingga memenuhi meja, komputer ini biasanya banyak memiliki ruang dalamnya dan banyak memiliki tempat untuk memasang kard tambahan, sehingga bisa ditambahkan dengan berbagai perangkat tambahan. Yang kedua, desktop. Desktop atau meja kerja adalah komputer yang ukurannya sedikit lebih kecil dari tower, tetapi biasanya diletakkan di atas meja. Komputer ini paling banyak dipakai karena harganya yang lebih murah bila dibandingkan dengan bentuk yang lain. Komputer yang kita pakai sekarang ini adalah jenis desktop. Yang ketiga, portable. Portable adalah komputer yang ukurannya sedikit lebih kecil dari desktop, karena bagian-bagiannya dapat dirangkai menjadi satu kotak saja sehingga mudah dibawa kemana-mana. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mizan. Palm top adalah komputer yang dapat digenggam karena ukurannya sangat kecil, kira-kira sedikit lebih kecil dibandingkan dengan kaset. Komputer ini sering disebut dengan handle komputer. Komputer ini tidak memerlukan aliran listrik. Notebook. Notebook atau buku catatan adalah komputer yang ukurannya besar. Buku catatan notebook mempunyai ukurannya sama dengan kertas kuarta. Subnotebook adalah komputer yang ukurannya di antara komputer notebook dan palm top. Ukurannya ini sedikit lebih kecil dari notebook karena sebagian perangkat yang tidak dipasang, biasanya disk drive. Komputer berdasarkan jenis data yang diolah. Komputer analog digunakan untuk mengolah data kualitatif, bekerja secara kontinu dan paralel, biasanya tidak memerlukan bahasa parenta. Contohnya komputer yang digunakan di rumah sakit untuk mengukur suhu, kecepatan suara, dan lain-lain. Komputer digital untuk mengolah data kuantitatif, huruf, angka, kombinasi huruf dan angka, karakter-karakter khusus, biasanya memerlukan bahasa perantara, contohnya komputer PC dan lain-lain. Komputer hibrid merupakan kombinasi antara komputer analog dengan digital, contohnya faksmil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang 6 jenis kategori sistem komputer. Yang pertama, sistem multitasking. Sistem multi-user menyediakan penambahan fasilitas yang mengizinkan berbagai pengguna untuk berbagi sumber daya.
Sistem mainframe yang besar mampu mendukung 100 pengguna secara bersama-sama. Sistem multi-user membutuhkan penambahan sistem operasi pendukung untuk terminal berbagai I/O, file-file pengguna, prosedur paspor, dan keamanan. Yang kedua, sistem server jaringan. Server menyediakan layanan file, layanan print, layanan basis data untuk klien. Server juga bisa menyediakan berbagai layanan eksekusi program untuk klien, termasuk mendukung untuk startup sistem klien terutama pada jaringan dengan klien yang kecil. 3. Sistem waktu nyata. Sistem waktu nyata adalah sistem di mana satu atau lebih proses harus bisa mengakses CPU secara cepat ketika diperlukan. Sistem waktu nyata dibutuhkan untuk aplikasi di mana satu atau lebih program untuk mengukur atau mengendalikan perangkat I/O dan merespon di dalam mengendalikan waktu spesifik. Sistem waktu nyata bisa digunakan untuk mengendalikan roket pada penerbangan luar angkasa atau mengukur waktu data yang sensitif, seperti pengukuran temperatur secara berkala pada reaktor nuklir. Yang keempat, sistem kendali embedded. Sistem kendali embedded adalah sistem khusus yang dirancang untuk mengendalikan sebagian dari perangkat, seperti automobil atau oven microwave. Perangkat lunak untuk sistem ini biasanya disediakan di dalam ROM. Yang kelima, sistem terdistribusi. Perkembangannya sangat cepat dan menonjol. Pada sistem-sistem ini, kekuatan pengolahan didistribusikan antara komputer dalam jaringan. Internet dapat digunakan sebagai sistem terdistribusi. Program file dan basis data juga bisa dipisah-pisahkan. Program dapat dibagikan ke dalam potongan-potongan fungsional. Komponen-komponen program bisa disimpan pada sistem yang berbeda dan dapat diakses dari mana saja. 6. Sistem client server. Sistem server dapat dikategorikan sebagai server komputer dan server file sebagai fungsi. Yang pertama, sistem server komputer menyediakan suatu interface untuk klien yang dapat mengirim permintaan untuk melakukan aksi. Dalam merespon aksi eksekusi mereka dan mengirim kembali ke klien. Yang kedua, sistem server file menyediakan sebuah interface sistem file di mana pengguna dapat membuat, merubah, membaca, dan menghapus file. Yang ketujuh, sistem peer-to-peer system. Ketika PC diperkenalkan pada tahun 1970-an, mereka dirancang untuk pengguna personal dan secara umum mempertimbangkan komputer standalone. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf jika adanya kesalahan dan pengucapan kami yang kurang jelas. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.